pagi Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Raya Minggu. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak bertemu secara fisik satu dengan yang lain. Tetapi kita percaya dimanapun kita berada. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau muliakan Dia. Dan kita merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tidak terasa 2,5 bulan kita tidak bertemu. Tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Kalau kita ada seperti mana kita ada pada pagi hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita puji Dia pada pagi hari ini. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Walaupun mungkin keadaannya masih sulit saat ini, tapi kita yakin penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau kita ada di semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, ini hanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Selayaknya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mempersembahkan pujian dan syukur kami karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami terpelihara di dalam kebaikan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama pada hari ini, kami bersyukur. Dan biarlah hati kami disegarkan, diberi sukacita melalui ibadah hari ini. Dan kami rindu Roh Allah turun di tengah-tengah kami, menaungi ibadah kami dan memberkati kami. Dan kami mentabiskan ibadah kami hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setiap pada perjanjiannya kekal selama-lamanya di dalam anugerah Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Tapi dia tidak tinggal mati, dia bangkit dan kita juga sudah merayakan dia naik ke surga. Memperingati bagaimana dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi dia memberikan kita Roh Penolong. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-25 dan ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dia memberikan kita Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 30. Penghibur telah datang. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergemar,
Puji Tuhan, itulah roh penghibur yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melewati masa-masa yang berat dalam hidup kita. Masa-masa yang sulit, tapi Dia memampukan kita. Dia memberikan sukacita dalam hidup kita, melewati segala apapun dalam kehidupan kita. Mari, hari ini kita mau rasakan anggur yang baru itu tercurah dalam hidup kita. Bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita bersukacita bersama-sama. Tercurah di tempat ini, dimanapun Anda berada. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kudus yang memberi sukacita dalam hidup kita. Dan kita siap untuk diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari buka hatimu untuk terima firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh, terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami saat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus akan pulihkan kami. Amin Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Engkaulah damai kami Tuhan. Engkaulah damai kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyertai kami. Anugerah-Mu yang menyertai kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus, penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh memperingati, merenungkan, mengingat kembali saat di mana Roh Kudus dicurahkan
sehingga kami beroleh kesempatan untuk dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, urapan Roh-Mu kiranya memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman-Mu akan dihancurkan dan disingkirkan oleh kekuatan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati, merenungkan kembali peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan orang-orang yang percaya pada masa itu. Baiklah saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 42, tetapi kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Saudara, kita sedang memperingati peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan orang-orang percaya pada masa itu. Setelah kenaikan Yesus ke surga dan para rasul dan orang-orang percaya berkumpul di satu rumah sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Jadi kita masih tetap berbicara tentang kesatuan kita dengan Allah sebagai dasar persekutuan gereja, dan kita secara khusus berkaitan dengan peringatan turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kita akan mengaitkannya dengan bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, pencurahan Roh Kudus itu adalah rencana Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15, di sana dijelaskan Tuhan Yesus mempersiapkan para murid, mengajar mereka bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Dan ketika Dia kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus akan diutus kepada para murid. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang akan diutus kepada para murid. Dan Roh Kudus ini akan menginsafkan dunia tentang 3 hal, yaitu tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus diutus
kepada para murid untuk menginsafkan kepada dunia tentang 3 hal, yaitu dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghukuman. Menginsafkan tentang dosa karena dunia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus itu adalah dosa terbesar, saudara. Karena apa? Mustahil akan mengalami pengampunan dan keselamatan jika tidak percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat atau Mesias. Menginsafkan dunia tentang kebenaran karena apa? Tuhan Yesus telah naik ke surga. Kalau tidak percaya tentang hal itu, berarti tidak mempercayai kebenaran. Dan dunia harus insaf bahwa Yesus telah naik ke surga setelah mengalami kematian dan dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian. Pertanda menang atas kematian dan menginsafkan dunia tentang penghakiman. Karena apa? Penguasa dunia sudah dihukum, yaitu si iblis, setan. Penguasa maut itu sudah dihukum dengan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, artinya iblis, setan yang berkuasa atas kematian telah dihukum dan telah dikalahkan. Saudara, Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Roh kebenaran akan memimpin orang percaya pada kebenaran. Dan roh kebenaran hanya menyatakan kebenaran. Apa yang dinyatakannya adalah kebenaran dari Bapa. Roh Kudus tidak akan menyatakan yang lain, hanya kebenaran. Memimpin orang percaya pada kebenaran, menyatakan kebenaran, dan apa yang dinyatakannya adalah kebenaran dari Bapa. Dan kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8, kita melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya tentang turunnya Roh Kudus. Ayat 4 sampai 5 dari Kisah Rasul pasal 1, para murid diperintahkan untuk tetap di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa, yaitu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Allah akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa, karena itu mereka harus tinggal di Yerusalem. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem kalau mau menerima kuasa Roh Kudus atau pembaptisan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, para murid menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Ini janji Tuhan Yesus bahwa mereka para murid itu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu pesan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, karena mereka akan menerima penggenapan janji Bapa, bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi artinya pekerjaan Tuhan ini berjalan bersama, baik Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, berjalan bersama-sama. Karena Tuhan Yesus tidak berkata, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu di seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung bumi, tidak. Tetapi dikerjakan bersama-sama, baik Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, kita kerjakan bersama-sama. Saudara, kalau kita bicara tentang janji, ya, Roh Kudus ini adalah penggenapan janji. Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang turun, memenuhi para murid, itu adalah penggenapan janji. Janji artinya sesuatu yang sudah diberitahukan sebelumnya untuk diberikan nanti atau kelak. Jadi sudah disampaikan. Ya, itu namanya dijanjikan. Belum diterima sekarang, tetapi akan diterima kelak. Saudara, turunnya Roh Kudus ini bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, bukan peristiwa yang kebetulan terjadi, bukan peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana, ternyata terjadi kemudian diklaim. Tidak, tetapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan
sudah menyampaikan kepada murid bahwa Roh Kudus akan turun memenuhi setiap orang percaya. Tuhan Yesus sudah mengatakannya lebih dulu. Jadi ketika ini terjadi, bukan secara kebetulan, bukan tiba-tiba, bukan peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana. Wah, terima kasih. Bukan begitu. Tetapi sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Dijanjikan melalui Yesus Kristus sendiri bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, dikaruniakan kepada para murid dan mereka akan menerima kuasa. Saudara, Roh Kudus diterima ketika para murid taat, ketika orang percaya taat. Maka Roh Kudus akan diterima, akan memenuhi hati dan hidup mereka. Taat pada perintah Tuhan, perintah yang mana? Ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka taat tinggal di Yerusalem, tidak meninggalkan Yerusalem. Taat. Kalau mau menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka harus taat. Coba bayangkan, Tuhan Yesus berpesan sebelum kenaikannya ke surga, yang baru saja kita peringati juga. Dan kemudian Tuhan Yesus berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Tetapi mereka meninggalkan Yerusalem. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan menerima Roh Kudus yang dicurahkan? Mustahil, saudara. Mereka harus taat, ada di Yerusalem. Maka Roh Kudus ketika dicurahkan, mereka akan menerima itu dan menerima kuasa. Yang kedua, taat pada perintah Tuhan untuk menaati. Meskipun belum melihat, tetapi mau taat, menanti, menunggu. Dengan ketekunan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh pengharapan. Jadi saudara, kalau kita mengacu pada Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 18, kita akan menemukan di sana bahwa upacara-upacara yang dilakukan oleh orang Yahudi yang diperintahkan kepada mereka, ya, yang Tuhan perintahkan adalah ada satu rangkaian ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya, setelah mereka tiba di tanah perjanjian, mereka harus merayakan Paskah. Yakni keluarnya mereka dari tanah perbudakan Mesir itu. Dalam perjalanan yang panjang itu, mereka tiba di tanah perjanjian, mereka harus merayakan yang namanya Paskah. Terus menerus dengan berbagai peraturannya, ada roti tidak beragi, sayur pahit, daging yang dimasak tanpa bumbu, dan mereka harus memakannya itu. Dan ada aturan mengenai berapa lama itu semua harus dilakukan. Jadi sekitar 7 minggu. Dan upacara itu, perayaan itu akan berlangsung terus sampai pada masa raya pesta panen yang dilakukan pada hari yang ke-50 yang disebut Pentakosta. Yakni Imamat 23 ayat yang ke-16 itu. Jadi Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah, di mana mereka merayakan masa panen. Panen yang pertama ketika mereka sudah tiba di tanah perjanjian, saudara. Nah, seiring dengan keruntuhan kerajaan Israel, baik kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria, yang merupakan wilayah 10 suku Israel, maupun Yehuda atau kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem, yang merupakan wilayah dari 2 suku, ya, yang disebut kerajaan Yehuda itu, kedua-duanya sudah hancur, runtuh. Karena apa? Dihancurkan oleh musuh dan mereka terserak. Mereka tersebar ke berbagai bangsa di sekitar mereka. Itulah yang disebut dengan masa diaspora. Ketika masa diaspora itu, orang-orang Yahudi terserak itu, secara tradisi kaum Yahudi yang terserak itu dari ke berbagai bangsa, mereka yang mampu atau yang kuat diperintahkan untuk datang, berkunjung ke Yerusalem pada masa raya Paskah. Berkunjung ke Yerusalem pada masa raya Paskah yang disebut dengan istilah Hag HaPesach. Hag
itu bahasa Arabnya sama, hajj ya, artinya berkunjung. Ada istilah haji, nah, hajj itu sama dengan hak, berkunjung, naik ya, berkunjung naik ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada masa raya Pentakosta. Pada masa raya Paskah, dan itu berlangsung sampai masa raya Pentakosta atau perayaan panen hari yang ke-50. Jadi bertepatan dengan hari raya Pentakosta atau panen tersebut, saudara, itulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul, dicurahkan kepada para rasul. Menurut catatan sejarawan, saudara, yang dikutip misalnya oleh Matthew Henry, seorang penafsir, menyebutkan bahwa pada masa itu orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa atau yang diaspora ini yang tinggal di Yerusalem itu lebih banyak dari biasanya. Ya, di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa itu lebih banyak pada masa itu. Jumlahnya lebih dari biasanya. Dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 5, Kisah Rasul pasal 2 ayat 5 dijelaskan di sana bahwa pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya ya bukan berarti seluruh kolong langit, tapi artinya dunia yang dikenal pada masa itu. Nah saudara, kata diam, ya waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kata diam artinya bermukim atau tinggal secara permanen. Itu arti kata diam. Dari bahasa Yunani itu yang diterjemahkan menjadi kata diam itu artinya adalah mereka bermukim atau tinggal secara permanen. Dan para penafsir menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang saleh adalah kaum Yahudi yang terserak itu, yang diaspora itu, yang tetap memelihara kerohaniannya dalam keagamaan Yahudi. Dan mereka berkunjung atau bahkan kembali untuk menetap di Yerusalem karena adanya pengharapan mesianis atau pengharapan akan kedatangan Mesias. Dan saudara, pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 11, orang-orang yang mendengar para rasul berbicara itu dalam bahasa yang mereka gunakan di negara atau bangsa asal mereka. Mereka dari berbagai bangsa, kalaupun toh mereka tadinya adalah bangsa Yahudi, selain tetap memahami bahasa Yahudi, tetapi tentu mereka harus menguasai bahasa di mana mereka tinggal. Ya, kalau saudara tinggal di luar negeri dan tidak mengetahui bahasa mereka, waduh itu celaka. Kan? Tapi bahasa Indonesia tetap tahu. Tetapi karena tinggal di luar negeri harus memahami bahasa setempat. Demikian juga orang-orang Yahudi yang saleh, yang akhirnya datang kembali ke Yerusalem ini, maupun mereka yang datang untuk merayakan Paskah dan Pentakosta ini, mereka dari berbagai bangsa, selain mereka mengetahui bahasa Ibrani, mereka juga tentu tahu bahasa setempat. Bahasa Aramaik mungkin mereka tahu, tapi mereka juga harus tahu bahasa setempat di mana mereka tinggal. Dari berbagai bangsa di mana mereka berasal. Jadi mereka adalah tinggal sebagai orang asing. Tetapi ketika mereka berdiam di satu negeri sebagai pendatang asing, ada orang-orang di sekitar mereka, orang-orang penduduk asli yang akhirnya percaya menjadi penganut agama Yahudi. Itu mereka yang disebut dengan proselit. Saudara, beberapa penafsir menyebutkan bahwa ada kemungkinan sebagian dari orang itu adalah pendatang yang datang dengan tujuan berdagang. Jadi selain orang Yahudi yang saleh kembali karena pengharapan mesianis, ada orang yang datang untuk merayakan Paskah sampai dan masih tinggal sampai masa Pentakosta, tetapi ada yang datang untuk berdagang. Jadi saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini? Yang pertama saudara, bahwa pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus ini adalah inaugurasi
atau pengesahan, peresmian bagi para rasul dan orang percaya bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ya, ayat yang kelima dari Kisah Rasul pasal 2 dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sehingga membuat orang tercengang-cengang. Mereka bingung karena para rasul ini berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami dari negara asal mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah seperti suatu wadah yang kemudian diisi sesuatu sampai penuh begitu? Saudara, dipenuhi artinya mereka dikuasai, mereka dipimpin, mereka dibimbing. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun memenuhi mereka, menguasai mereka, memimpin dan membimbing mereka. Itulah tanda pengesahan bahwa mereka adalah milik Allah. Dan yang kedua saudara, pencurahan Roh Kudus bukan peristiwa tahunan. Jadi peristiwa pertama yang terjadi atas para rasul dan orang-orang percaya mula-mula pada masa itu adalah peristiwa pertama yang menandai peristiwa berikutnya. Jadi kita tidak meyakini bahwa setiap tahun ketika kita memperingati Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus dicurahkan lagi. Sehingga kita tidak perlu berdoa puasa selama 10 hari untuk kemudian menerima Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Tidak saudara. Karena Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu dan setiap orang percaya menerima kuasa Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, maka dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Perhatikan di sini, Efesus pasal 1 ayat 13 ini, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi setiap orang percaya yang kemudian setelah para rasul, orang percaya yang karena pemberitaan para rasul dan hamba-hamba Tuhan seterusnya, hamba-hamba Tuhan selanjutnya, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak dicurahkan secara tahunan. Ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, ini kita merenungkan kembali, menghayati kembali. Bukan berarti Roh Kudus dicurahkan pada hari ini ketika kita merayakannya. Tidak. Tetapi Roh Kudus dicurahkan sekali pada masa para rasul itu, dan kemudian setiap orang percaya mereka akan menerima karunia Roh Kudus ketika percaya. Saudara, karunia bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus adalah bahasa yang dapat dimengerti. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan kalau kita ikuti pembacaan selanjutnya, kita akan melihat bahwa mereka itu dari berbagai bangsa. Ada orang Media, Partia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Ya, tentu Libya akrab di telinga kita ya. Ada satu pemimpin yang nyentrik di Libya ini. Dan kemudian orang Roma, orang Arab, dari berbagai tempat.
orang Asia. Jadi saudara, mereka mengerti para rasul ini berbicara dengan bahasa mereka. Kalau sederhananya begini, yang datang dari Inggris atau negara-negara yang berbahasa Inggris, mereka mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal mereka berbicara dalam bahasa orang Galilea. Yang orang Jerman mendengar para rasul berbicara dalam bahasa Jerman. Yang orang Jawa mendengar para rasul berbicara dalam bahasa Jawa. Yang bahasa Sunda, yang bahasa Batak, yang orang Tionghoa mendengar bahasa mereka masing-masing. Ya. Jadi artinya Roh Kudus memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain dalam pengertian bahasa yang dapat dimengerti. Ya, baik orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Mereka mendengar para rasul itu berbicara dengan bahasa masing-masing itu. Saudara, kita juga belajar tentang pentingnya memberi respon terhadap firman kebenaran. Ayat 14-31 dari pembacaan kita, saudara. Di sana Petrus menjelaskan tentang janji dan nubuat Allah. Jadi Petrus berkhotbah. Dia ungkapkan kembali tentang janji dan nubuat Allah. Tentang apa? Tentang datangnya Mesias. Kemudian sampai pada ayat yang ke-32 sampai 36, ya. Petrus mengingatkan bahwa Mesias itu adalah Yesus yang telah mereka salibkan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah, tetapi mereka telah menyalibkannya. Dan ayat 37 sampai 38 dikatakan orang yang mendengar itu tertusuk hatinya dan akhirnya berbalik menjadi percaya. Ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan saudara-saudara? Petrus menasihatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk keselamatanmu. Akhirnya mereka percaya, mereka dibaptis dalam nama Yesus dan mereka menerima karunia Roh Kudus pada saat itu, saudara. Jadi kita penting untuk memberi respon terhadap firman kebenaran yang diberitakan kepada kita. Ketika firman kebenaran itu diberitakan, kita dengarkan, kita hayati, kita mengerti, dan kita berikan respon. Kita harus menjalankan kebenaran yang telah disampaikan itu. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, penting juga bagi kita dalam merenungkan kembali pencurahan Roh Kudus, ada pelajaran yang harus kita beri perhatian juga, karena ini penting, adalah mengenai ketekunan. Kita harus bertekun dalam pengajaran firman. Bertekun dalam pengajaran firman. Ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 2 ini, ya, ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 2, akan saya bacakan yang demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan di sini saudara, mereka bertekun dalam pengajaran firman yang diajarkan oleh para rasul. Mereka bertekun. Kemudian mereka bersekutu, mereka saling berbagi berkat, memecah-mecahkan roti itu ya, perjamuan kasih, saling berbagi berkat dan berdoa bersama-sama. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Roh Kudus menguasai kita, membimbing kita, artinya kita kepenuhan dengan Roh Kudus, maka kita bertekun dalam pengajaran firman, kemudian kita juga bersekutu, kita juga berbagi, kita mau menunjukkan kasih kepada sesama, dan kita juga memiliki ketekunan, kerajinan untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Jadi saudara, penting bagi kita untuk bertekun dalam pengajaran firman, dalam persekutuan, dalam berbagi kasih, dan juga dalam berdoa. Saudara, karena percaya Tuhan Yesus, maka kita juga menerima Roh Kudus yang memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Ya, kita ketika percaya tidak menunggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta seperti hari ini.
kapanpun ketika ada orang percaya, maka orang yang baru percaya itu menerima Roh Kudus dan memenuhi hidupnya, memeteraikan, sehingga kita bertekun dalam pengajaran firman kebenaran, kita tekun juga dalam persekutuan, kita menyatakan kasih dan rela berbagi, dan juga kita mempunyai ketekunan atau bertekun dalam hal berdoa. Itulah saudara yang kita namakan kesatuan atau persekutuan kita dengan Allah. Jadi kita percaya, kita menerima Roh Kudus yang memenuhi kita, memeteraikan kita, dan menguasai kita, menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita bertekun dalam pengajaran firman kebenaran, dan dalam persekutuan, dalam berbagi kasih, dan dalam doa. Maka kita mengalami kesatuan atau persekutuan dengan Allah, dan itu menjadi dasar kita untuk memiliki persekutuan dengan sesama gereja. Saudara, marilah kita miliki persekutuan dengan Allah, agar kita juga mempunyai dasar bagi persekutuan sesama gereja. Ketika kita percaya, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menguasai kita, memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita, menghibur kita, memberikan petunjuk, mengajar kita. Dan kita akhirnya bertekun dalam pengajaran firman kebenaran, dalam persekutuan, dalam menyatakan kasih, dan dalam berdoa. Maka kita memiliki persekutuan atau kesatuan dengan Allah, sehingga kita memiliki dasar bagi persekutuan dengan sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Karena Roh-Mu telah Engkau curahkan bagi kami. Sejak para rasul dan orang-orang percaya mula-mula, sampai kini Roh-Mu selalu tercurah bagi kami ketika percaya. Roh-Mu yang memenuhi kami, membimbing menuntun kami, menyertai kami. Sehingga menolong kami untuk memiliki kehidupan yang bertekun dalam pengajaran firman kebenaran, dalam persekutuan, dalam menyatakan kasih, dan dalam doa. Kami rindu supaya kami dipersekutukan dengan Allah, sehingga kami memiliki dasar untuk persekutuan kami dengan sesama orang percaya atau sesama gereja. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong yang Tuhan beri untuk memampukan kita melewati hari-hari kita. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, mungkin sudah bosan, jenuh, tapi mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tetap menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Dalam segala apapun yang kita lakukan setiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, menyerahkan hidup dan kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Tuhanlah pemimpinku. Hatiku
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya Bapa, tak henti-hentinya kami mempersembahkan pujian dan syukur kami karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan kami rindu biarlah kiranya Roh Tuhan memenuhi hidup kami dalam sepanjang hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lalui. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan menolong, Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga, biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh tetap dirasakan. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka semua. Terima kasih Bapa, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, menolong mereka dalam pergumulan mereka, memberi jalan keluar atas apa yang menjadi masalah mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan karuniakan kesembuhan dan kekuatan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan akan tolong supaya mereka menemukan jalan keluar yang dari Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, kiranya Tuhan menyertai, menguatkan, memberkati sampai pada hari di mana boleh bersalin dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang menikmati masa emas mereka. Tuhan kiranya tetap membimbing, menguatkan, menyertai hamba-hamba-Mu ini sehingga mereka tetap dapat menjadi teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik kami yang sedang menempuh masa pendidikan dari SD, SMP, SMA, Tuhan tolong. Yang akan menghadapi ulangan-ulangan, ujian-ujian, Tuhan akan sertai. Maupun yang sudah selesai, kami bersyukur. Biarlah kiranya mereka boleh menikmati hasil dari jerih lelah mereka. Mereka yang sedang bergumul mencari perguruan tinggi, melanjutkan studi di jenjang universitas atau perguruan tinggi, Tuhan menolong, memberikan universitas atau perguruan tinggi yang cocok, yang tepat untuk mereka, sesuai dengan minat dan kerinduan mereka. Segala biaya yang diperlukan Tuhan cukupkan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak muda kami yang sedang belajar di perguruan tinggi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan buat mereka, pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan juga minat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka yang tinggal dengan keluarga, Tuhan memberkati, yang tinggal di rumah-rumah kos, bahkan juga yang di luar negeri, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang melayani Tuhan secara penuh waktu, baik di gereja maupun di lembaga-lembaga para gereja, lembaga-lembaga Kristen. Tuhan memberi hikmat, memberikan penyertaan agar mereka boleh tetap mendapat berkat. Mereka yang bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta, Tuhan memberkati. Yang berdagang maupun bisnis yang lain, Tuhan juga menolong agar usaha mereka berkembang dan semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Seluruh gereja Kemah Injil yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan menolong. Badan pengurus pusat, wilayah dan daerah, juga jemaat-jemaat seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Secara khusus gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun, Tuhan akan pimpin senantiasa badan pengurus jemaat, gembala dan para pekerja, Tuhan menyertai. Biarlah kiranya dengan hikmat Tuhan, kami boleh bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang memperhatikan kami, yang mengasihi kami, yang menebus kami dari kegelapan dan membawa kami kepada terang yang ajaib, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, pandanglah Allah, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu di dalam penyertaan Roh Allah yang kudus. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahu sumber kurnia. Silakan jemaat duduk kembali mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir dan bila kiranya Roh Kudus memenuhi, menguasai dan memimpin kita sebagaimana Roh Kudus telah memimpin para rasul, telah mencurahkan kuasanya, dan biarlah kuasanya juga tercurah atas kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan pimpinan dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Jemima Audrey Mardi, tanggal 26 Mei, Pamela Andini Hutayan, tanggal 29 Mei, dan Ibu Mariati Suwu, tanggal 31 Mei. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.